ancaman bagi orang-orang yang tidak menutup aurat, khususnya bagi kalangan wanita, kata Nabi, dengan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini kita ngomongin soal kanun nomor 11 tahun 2002 ya, Ustaz ya. Iya. Yaitu tentang cara berpakaian yang Islami, Ustaz. Ini kita mau nanya nih, Ustaz, tentang menutup aurat. Sebenarnya bagaimana pemerintah kita mengatur tentang itu, Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Tentunya terkait dengan bagaimana pemerintah Aceh mengatur tentang cara berbusana, ini tentu sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang tentu dalam hal ini kan kita di Aceh adanya lembaga keistimewaan yang menerapkan syariat Islam secara kafah begitu. Jadi terkait dengan hal ini tentu sudah diatur bagaimana regulasi atau konon yang ada, konon nomor 11 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 itu terkait dengan bagi wanita muslimah lah, oleh bahasa yang lain barangkali muslimah itu wajib memakai berbusana pakaian yang menutup aurat dalam arti kriteria yang memang itu sudah ditetapkan gitu, seperti misalnya pakaian yang tidak boleh tembus pandang, kemudian pakaian yang tebal, artinya menutupi seluruh tubuhnya. Nah, itu sudah diatur dalam kanun. Walaupun tidak secara terperinci sebenarnya itu dibuat dalam kanun itu, hanya saja dikuatkan lagi dengan sebenarnya kan jelas ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Artinya secara umum pemerintah Aceh sudah membuat regulasi yang khusus dalam aturan terkait dengan masalah busana gitu. Baik, Ustaz. Untuk pengawasannya sendiri seperti apa, Ustaz? Kalau pengawasannya selama ini juga sejak diberlakukannya kanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 ini, mekanisme pengawasan itu sudah diberikan kepada lembaga terkait seperti Satpol PP dan WH. Jadi selama ini mereka sebenarnya dari awal kanun ini diterapkan dan berjalan, lembaga yang mengawasi itu namanya Wilayatul Hizbah. Jadi lembaga Wilayatul Hizbah itu artinya lembaga yang mengawasi tentang penerapan syariat Islam. Sebenarnya tidak hanya dari sisi busana saja kan gitu kan, ada kanun nomor 11, kanun nomor 12, 13 dan 14 itu terkait dengan kanun tentang busana, maisir, khamar dan lain sebagainya. Jadi fokus kita ke tentang busana tadi tentu lembaga pengawas itu adalah Wilayatul Hizbah yang sebenarnya mereka harus terjun ke lapangan, langsung melihat masyarakat apakah sudah sesuai pakaian mereka dengan ketentuan syariat atau belum. Walaupun ada tahapan-tahapan pembinaan yang mereka lakukan, seperti misalnya ketika melakukan razia di lapangan, ketika ada pakaian wanita yang belum sesuai itu, maka yang tahap pertama itu mereka melakukan teguran secara lisan gitu kan, teguran secara lisan kepada wanita yang mungkin barangkali pakaian yang belum menutup aurat artinya, tapi kan belum sempurna kan gitu. Melakukan teguran, kemudian pembinaan. Kalau dulu itu di awal-awal penerapan syariat Islam itu pembinaannya langsung di lapangan begitu. Ketika ada yang melanggar dipanggil, didata, kemudian memberikan pembinaan penjelasan agar menutup aurat lah sesuai dengan syariat gitu. Kemudian setelah pembinaan secara lisan, selanjutnya kalau memang tetap melanggar juga, maka ini sebenarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan kanun juga, itu kanun syariat Islam tentang busana. Ada sanksi atau hukuman bagi mereka yang tetap ada beberapa kali, 3 kali apabila melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 ada hukumannya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada diberikan sanksi yang secara langsung, itu hanya tahap pembinaan saja itu. Itu apakah hanya untuk perempuan, Ustaz, atau laki-laki juga diatur dalam kanun itu, Ustaz? Oh iya, memang betul. Selama ini agak menjadi polemik juga sebenarnya terkait dengan batasan aurat antara laki-laki dengan wanita gitu, antara muslim dan muslimah. Sebenarnya kan kalau secara dalil ya, di dalam Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas sekali terkait dengan aurat antara laki-laki dan perempuan itu jelaskan berbeda. Batasan aurat laki-laki itu
kalau dalam beberapa ayat itu disebutkan, bahkan beberapa ulama itu menyebutkan hanya pusat dan lutut begitu. Pusat batasan, dan lutut. ya. Tapi walaupun demikian, tentu kita lah sebagai seorang muslim laki-laki layaknya kan, bukan berarti batasan itu aurat laki-laki itu pusat dan lutut, kemudian lantas kita menggunakan celana ponggol gitu. Tidak seperti itu. Bagaimana layak dan seharusnya adab kita sebagai seorang muslim itu menggunakan pakaian yang syar'i. Baik, Ustaz. Nah, tentang pakaiannya kan, Ustaz. Nah, ini kan kalau dalam Al-Qur'annya sendiri, Ustaz, apakah seperti apa namanya untuk pengawasannya? Untuk ini kan dalam Al-Qur'an kita kaitkan sama Al-Qur'an dan Sunnah, Ustaz. Apakah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang ini, Ustaz? Ya, itu jelas sekali ada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita khususnya ini, karena wanita itu kan jelas dalam Al-Qur'an itu seluruh tubuh itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi terkait dengan hal ini, sebelum saya sampaikan ayat yang terkait dengan ancaman bagi wanita atau muslimah yang tidak menutup aurat, jadi ada perintah Allah dalam Al-Quran yang memang ini sebagai dalil dasar kita untuk meyakinkan bahwasanya betul-betul memang Allah itu memberikan perintah kepada kita semua, baik itu laki-laki maupun wanita, untuk menutup aurat. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59 dan An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi sedikit penegasan nih terkait dengan makna jilbab. Jadi selama ini kesannya jilbab itu kesannya kan hanya sekedar penutup kepala gitu. Padahal selama ini sudah sering juga disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat kita. Jadi ada salah seorang ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, menjelaskan makna julubihinna itu adalah pakaian yang menjulur. Jadi pakaian terusan yang mulai dari leher sampai ke mata kaki. Itu makna jilbab sebenarnya. Jadi makna penutup kepala itu adalah khimar. Nah, jadi ada makna yang lain, itu khimar itulah kerudung sebenarnya. Walaupun dalam ayat ini kan julubina itu menutupi seluruh tubuh pakaian yang jubah gitu kan, atau pakaian gamis mungkin bagi perempuan. Itulah makna julubihinna, pakaian yang menutupi, mengulur. Pakaian itu terulur sampai ke bawah dia. Sementara yang bagian atas itu adalah khimar atau kerudung penutup kepala. Artinya penutup kepala itu atau kerudung atau yang seringkali disebutkan oleh kalangan wanita itu jilbab. Nggak pakai jilbab, padahal jilbab itu makna hakikinya adalah pakaian yang terusan gitu, longgar. Itu hampir kayak mukena bukan, Ustaz? Iya, betul. Seperti mukena dia. Kan memang dia tertutup semua kan gitu kan. Nah, begitulah posisinya sebenarnya. Kemudian dalam surah yang lain juga Allah sebutkan, surah An-Nur ayat 31 yang maknanya sama, intinya sama. Ya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, kata Allah, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya dari apa yang nampak pada diri mereka. Artinya apa? Karena tadi sudah ditegaskan oleh Allah bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, maka jangankan pakaiannya, badannya, tubuhnya, perhiasan-perhiasan saja pun itu Allah larang untuk ditunjukkan kepada khalayak ramai. Dikhususkan tentu bagi, ya kalau suami bagi istrinya itu dikhususkan gitu, tidak masalah kan gitu kan. Terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita yang tidak menutup aurat, ya nauzubillah, kita berlindung pada Allah, semoga jangan sampai kalangan muslimah kita, istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah akil baligh tidak melakukan hal yang sama gitu, kesalahan yang sama terkait dengan bagaimana ancaman Allah, ancaman Nabi ini terkait dengan bagi wanita yang membuka auratnya, yang tidak menutup aurat maksudnya. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum
syiyatun ka'aznabin baqari yadribuna bihan nas wa nisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Jadi seterusnya panjang sekali hadisnya. Intinya begini, ancaman bagi orang-orang yang tidak menutup aurat, khususnya bagi kalangan wanita. Kata Nabi, ada 2 golongan yang menjadi penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Kata Nabi, yang pertama, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia. Nah, jadi ada hadis lain yang berbunyi seperti ini. Ketika seorang wanita berhijab, ya, hijab juga bisa dimaknai penutup seluruh tubuh. Jadi yang sekarang lagi ngetren itu ada penutup kepala yang agak seperti sanggul di belakang itu. Jadi dalam hadis Nabi itu seperti punu onta, nauzubillah. Punu onta itu ditamsilkan dalam hadis itu bahwasanya menyerupai wanita yang berpakaian tapi seperti penutup kepalanya seperti punu onta itu yang justru akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Nah, jadi saya lanjutkan hadis tadi. Jadi sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia. Dan wanita yang membuka auratnya, nah ini lebih tegas lagi, dan berpakaian tipis merangsang melenggak-lenggok dan berlenggak-lenggok, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan mencium bau surga pun tidak. Nauzubillah. Jadi begitulah tegasnya hadis Nabi ini, agar kalangan wanita, khususnya kalangan muslimah, betul-betul memang ya menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ada hadis yang lain juga, ini lebih tegas lagi ya, hadis riwayat Bukhari. Azab buat perempuan yang suka menjadi penggoda. Nah, jadi ada bahasa penggoda disebut di sini. Dan berusaha memberikan memancing keinginan laki-laki untuk menunjukkan aurat dan tubuhnya. Kata hadis Nabi, perempuan ini mukanya nanti akan menghitam dan memakan isi perutnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nauzubillah. Jadi luar biasa memang ancaman Allah terhadap wanita yang apabila tidak menutup auratnya sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, Ustaz. Nah ini Ustaz, tadi kan kita memang kita lihat hadisnya memang khusus perempuan kebanyakan, Ustaz. Apakah laki-laki juga termasuk ke dalam ancaman itu, Ustaz? Memang di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan secara khusus apakah laki-laki dan perempuan. Sebenarnya sama saja begitu kan. Karena bagi kita laki-laki juga, walaupun tadi dikatakan di awal itu batasan aurat laki-laki hanya lutut dan pusat, tapi ancaman Allah itu sama sebenarnya, tidak hanya bagi laki-laki, tidak hanya bagi wanita saja. Artinya karena ini adalah kewajiban, maka sebenarnya kita harus kan ketika sudah ada perintah Allah, kita tidak ada dikatakan laki-laki dan perempuan, kita hanya sami'na wa ata'na sebagai wujud ketaatan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi dalam ayat ini secara umum dijelaskan ketika ada perintah Allah, seperti halnya misalnya kewajiban terhadap kita menutup aurat, kan tidak ada hai laki-laki, hai perempuan. Hanya diperintahkan oleh Allah ketika kita beriman, maka ketika ada perintah beriman, maka kita seharusnya jawaban kita sami'na wa ata'na. Jadi begitu terkait dengan penjelasan. Ustaz, kalau ini kan berarti kan secara ini Ustaz, kalau kami dengar dari ayat dan hadis tadi Ustaz. Ini berarti kan kalau Allah itu mengancam untuk seluruh umat manusia, bukan tentang agama kan Ustaz? Kalau secara khusus barangkali ini diberikan kepada kita kaum muslimin. Nah, karena ini kan fokusnya kita hanya terkait dengan bagaimana tata cara berbusana gitu. Nah, kalau kanun sendiri Ustaz. Kanun nomor 11 tadi Ustaz. Ini mengatur orang Islam saja yang di Aceh ataukah seluruh orang yang ada di Aceh Ustaz?